Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Febrian. Saya mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. NIM saya D1A019089. Saya kelas D angkatan 2019. Di sini saya akan menyampaikan dan memaparkan mengenai materi mata kuliah statistika, yaitu mengenai materi random sampling. Baik, akan kita bahas mengenai populasi dan sampel dengan teknik simple random sampling. Ya, tujuannya mahasiswa diharapkan dapat mengambil sampel sesuai dengan aturan sampling. Oke, dari judulnya aja simple random sampling. Jadi di sini akan menggunakan angka acak ya. Angka yang diambil secara objektif, secara acak yang kita gunakan untuk dijadikan sampel. Sebelumnya akan kita bahas mengenai apa sih simple random sampling itu sendiri. Dan secara umum populasi adalah kumpulan dari individu-individu atau elemen-elemen yang mempunyai sifat ciri karakteristik tertentu. Sementara sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk diketahui sifat ciri atau karakteristiknya. Sementara sampling dilakukan karena beberapa alasan, antara lain alasan waktu, biaya, tenaga, dan sifat yang rusak. Sifat sampel harus representatif terhadap populasinya dan tidak bias. Besar sampel harus cukup untuk menjamin kesimpulan yang dapat dipercaya. Besar sampel yang akan digunakan tergantung pada beberapa faktor, antara lain variasi dan karakteristik dalam populasi, ketepatan dari kesimpulan yang diinginkan, adanya keterbatasan sarana, biaya, teknik, dan waktu, serta tenaga membuat kita tidak mungkin memeriksa sampel yang cukup besar. Sampel dapat diambil dari populasi antara 5-30%, tergantung juga pada adanya faktor-faktor penghambat dan ketelitian dari kesimpulan yang diinginkan. Salah satu teknik pengambilan sampel yaitu simple random sampling menggunakan tabel angka random dan mesin hitung. Nah, tabel angka random itu seperti ini ya. Tabel random yaitu dengan baris 0 sampai 99 dan kolom 0, 00 sampai 99 pula. Ya, di sini banyak terdapat angka-angka yang dapat kita jadikan untuk sampel. Yang pertama kita pilih sembarang angka acak dari tabel random. Misal terpilih angka 48675. Ya, ini angka kita dapat dengan acak. Hanya menunjuk sukanya lah yang mana. Kita tunjuk mana angka? Ya, 48675, yaitu berada di baris 10 dan kolom 25 sampai 29. Baris ke-10 kita cari 25 29, nah ketemu ini 48675. Angka 48675 dikelompokkan sebagai berikut. 75 menunjukkan baris ke-75 dan 86 menunjukkan kolom ke-86. Nah, kita cari baris ke-75 dan kolom ke-86. Nah, kita cari. Ya. Baris ke-75, kolom ke-86. Didapatkan angka 61386. Kita kembali ke atas untuk caranya. Ya, benar 61386. Urutan kolomnya adalah sebagai berikut. 6 adalah kolom ke-85, 1 adalah kolom ke-86, 3 adalah kolom ke-87, 8 kolom ke-88, dan 6 adalah kolom ke-89. Angka awal dari angka random yang akan kita gunakan adalah 1. Karena angka tersebut letaknya pada baris ke-75 dan kolom 86, dari sinilah angka random dicari, mulai angka 13 ke bawah, atau 2 digit ya, yaitu kolom 86 dan 87, sehingga didapatkan angka random 13, 51, 17, 49, 65, 19, 67, 25, 85, dan 85. Kita cek ya, itu ada di
kolom 86 dan 87 baris ke 75. Yuk, bisa kita lihat 13, 51, 17, 49, 65, 19. Ya, kita memperhatikan tentang rentangnya ya. Rentang yang kita butuhkan itu antara angka berapa sampai angka berapa. Ya, itu rentang nilai 10 sampai 98. Jadi nilai yang kurang dari 10 tidak dapat digunakan, dan juga nilai yang lebih dari 98 juga tidak dapat kita gunakan. Jika yang dicari antara 001 sampai 300, maka akan dibaca 3 digit kolom, yaitu 86, 87, 88. Cara mencarinya seperti tadi. Dan kalau sampai baris 99 angka yang dimaksud belum didapat, maka kembali ke baris 0 ya, baris pertama, kolom ke 89, 90, 91, yaitu di kolom selanjutnya yang tadi, kolom terakhir. Selanjutnya sampai ke bawah. Setiap mahasiswa harus mengacak angka awal sendiri-sendiri. Oke, itu adalah tadi keterangan mengenai menggunakan cara menggunakan tabel random. Yang kedua adalah dengan menggunakan mesin hitung atau kalkulator ya. Kita menggunakan kalkulator saintifik yang bisa menggunakan shift, dan kita akan menekan run pagar terus sama dengan kita akan mendapatkan satu angka acak. Di situ kita akan mendapatkan angka acak dengan menekan sama dengan, sehingga akan muncul beberapa angka yang berbeda. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai simple random sampling. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.